Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surah Sad ayat 75-76. Akhirnya, iblis diusir dari surga dalam keadaan tercela. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Quran Surah As-Sad ayat 77-78. Sebelum pergi, iblis meminta penangguhan agar ia tidak dimatikan sebelum hari kiamat. Dia ingin menyesatkan semua garis keturunan makhluk yang telah menjadi penyebab dia terusir dari surga, yaitu Adam dan anak cucunya. Kemudian Allah mengabulkannya. Namun Allah memperingatkan bahwa dia akan memenuhi neraka dengan jenis golongan iblis dan manusia yang mengikutinya dalam kesesatan. Tapi jika orang yang beriman dan bertakwa, mereka akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya." Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semua." Quran Surah Sad ayat 79-85. Setelah terusir dari surga, maka iblis pun berusaha menggoda Adam agar dia durhaka kepada Allah. Namun ia tidak dapat masuk ke dalam surga dan hanya dapat mondar-mandir menggodanya dari pintu surga dan bawah kolong langit. Sementara iblis dikeluarkan dari surga, Adam berjalan-jalan di surga sendirian sebagai manusia. Kemudian setelah beberapa waktu, ketika beliau tertidur sejenak, saat terbangun tiba-tiba telah ada istri yang duduk di sisi kepalanya. Allah menciptakannya dari tulang rusuk Adam. Adam bertanya kepada wanita itu, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Seorang wanita." Beliau bertanya lagi, "Untuk apa engkau diciptakan?" Ia menjawab, "Agar engkau merasa tenang bersamaku." Kemudian malaikat bertanya kepada Adam yang telah mencapai kesempurnaan ilmu, "Siapakah namanya, wahai Adam?" Adam menjawab, "Namanya Hawa." Para malaikat kembali bertanya, "Mengapa namanya Hawa?" Adam menjawab, "Ia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Hawa merupakan manusia yang diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri paling atas ketika ia tidur. Setelah itu, Adam hidup bersama dengan Hawa di dalam surga. Namun iblis yang dengki dan penuh dendam tetap berusaha untuk membuat Adam dan keturunannya agar menjadi durhaka. Kemudian suatu ketika ia membujuk Adam dan Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk didekati, yaitu buah khuldi di dalam Al-Quran. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Quran Surah Thaha ayat 120.
Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Quran Surah Al-A'raf ayat 20. Kemudian dengan bisikan dan tipu muslihat itu, Adam dan Hawa akhirnya terbujuk. Dimulai oleh Hawa yang memakan buah itu, kemudian ia mendesak Adam untuk memakannya. Ketika Adam memakan pohon itu, terlepaslah pakaian dari tubuhnya. Hal pertama yang tampak dari pandangan mata beliau adalah auratnya. Saat beliau melihatnya, beliau merasa sangat tertekan di dalam surga. Kemudian rambut beliau dipegang oleh pohon itu, lalu beliau melepaskannya. Selanjutnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi memanggilnya, Engkau hendak lari dariku, wahai Adam. Ketika mendengar suara Tuhannya, beliau menjawab, Tidak, wahai Tuhanku, tetapi aku merasa malu. Di dalam Al-Quran, maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Keduanya berkata, Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 22-23. Kemudian Allah mengusir mereka. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi, sampai waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Al-A'raf ayat 24. Allah memerintahkan dua malaikat untuk mengeluarkan Adam dan Hawa dari sisinya. Jibril melepas mahkota dari kepala Adam, sementara Mikail melepas tanda kehormatan dari jidatnya. Selanjutnya, benda-benda berharga itu digantungkan pada sebatang dahan. Adam menempati surga selama 100 tahun. Beliau dikeluarkan dari surga pada hari Jumat, dan beliau menangisi surga selama 70 tahun.